berdoa. Haleluya. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, peluang pagi ini yang Kau berikan bagi kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami Tuhan dalam puji dan sembah kami. Biarlah segala nyanyian yang kami nyanyikan Tuhan adalah pujian yang kami bawa dari hati kami yang amat rindu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sertai kami dari mula hingga akhir kebaktian ini Tuhan, dan biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Shalom, salam damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan berkongsikan firman Tuhan yang bertemakan Tuhan menyertaimu. Dan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9 hingga 10. Tajuk khutbah saya ialah Jangan Takut. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 hingga 10. Pada satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam satu penglihatan. Jangan takut, teruskanlah memberitakan firman Tuhan dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menginainya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Haleluya. Firman Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca. Pesan yang relevan bagi kita, terutamanya pada saat-saat sekarang ini, di mana pandemik COVID-19 belum lagi reda. Pesan pertama, jangan takut. Bolehkah kita sebagai orang percaya takut? Saudara, ada 2 jenis ketakutan yang biasanya dialami oleh manusia. Pertama, yang saya gelar sebagai ketakutan manusiawi. Dan yang kedua ialah takut akan Tuhan. Apa yang membedakan di antara 2 jenis takut ini? Kalau seandainya kita mengalami ketakutan manusiawi, takut akan macam-macam perkara di dalam dunia ini, maka tindakan spontan kita ialah kita lari daripada sesuatu yang membuatkan kita takut. Kita cuba menjauhkan diri, kita cuba melindungi diri daripada sesuatu yang membuatkan kita berasa takut. Tetapi bagi takut jenis yang kedua, yaitu takut akan Tuhan, semakin kita takut akan Tuhan, semakin kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin kita takut akan Tuhan, semakin kita mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi, takut yang pertama, inilah yang Tuhan mau supaya kita jangan takut. Mengapa? Ketakutan adalah satu senjata iblis untuk menyerang kita, untuk melemahkan iman kita supaya kita tidak berdaya. Apabila kita lemah, iman kita dilumpuhkan. Dan yang paling akhir sekali, ketakutan boleh membunuh iman kita. Ketakutan boleh membuatkan kita tidak keluar. Saya ambil sebagai contoh, waktu wabak SARS melanda negara kita, pada satu ketika ramai orang yang sanggup makan kacang hijau semata-mata karena ingin terhindar daripada wabak SARS. Karena ada orang yang mengatakan, ada berita yang diterima, maklumat yang diterima bahwa dengan memakan kacang hijau dapat melindungi kita daripada SARS. Tetapi apa yang terjadi ialah, walaupun maklumat itu menimbulkan kesangsian, menimbulkan sedikit keraguan,
di mana memakan kacang hijau haruslah pada hari yang ditetapkan sebelum pukul 12 tengah malam, tapi ramai juga yang melakukannya. Dan apa yang terjadi? Kacang hijau yang sudah berbulan-bulan tidak terjual di kedai-kedai. Pada waktu tersebut semuanya sold out. Orang berebut-rebut datang untuk mendapatkan kacang hijau, biarpun sedikit. Dan yang paling menyedihkan sekali, bukan sedikit orang Kristen, yaitu umat-umat percaya, yang juga terjebak dengan tipu muslihat iblis ini. Waktu itu kami punya kelompok sel yang juga terlibat dengan memakan kacang hijau ini. Apabila ditanya, bagaimana Anda makan kacang hijau? Mereka berkata, kami makan, tapi sebelum makan kami berdoa dulu. Bunyinya memang alkitabiah sekali, tetapi sebenarnya itu adalah tipu muslihat iblis, dan tanpa disadari mereka sudah pun terjebak di dalam tipu muslihat iblis. Ketakutan jenis yang pertama adalah merupakan manifestasi kepada ketidakpercayaan atau ketidakyakinan kita kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan, kepada kemampuan Tuhan untuk melindungi kita daripada musibah. Saudara-saudara, ketakutan juga adalah sama dengan dosa. Dosa tidak percaya, dosa tidak yakin akan Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mencipta kita. Oke. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 kita mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memberikan roh kepada kita, dan roh yang Tuhan berikan kepada kita, roh itu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan di dalam diri kita, kekuatan di dalam iman kita, yang memberikan kasih dan ketertiban. Yang kedua, beritakan firman. Sudah menjadi tugas kita orang-orang yang percaya pada waktu-waktu begini. Kita wajib untuk memberitakan firman. Di dalam Yohanes 4 ayat 35, Alkitab berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, sekarang lihatlah dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudaraku, inilah waktunya di mana penuaian di ladang-ladang Tuhan adalah merupakan satu tugas yang sangat-sangat penting, sangat-sangat mendesak bagi setiap kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Jadi ladang-ladang yang menguning ini dan memerlukan para penuai adalah merupakan tugas kepada setiap orang Kristen. Anda dan saya, kita mempunyai tugas yang sama, yaitu untuk menuai jiwa-jiwa. Pada waktu ini sangat ramai orang yang memerlukan perkabaran baik, berita baik tentang keselamatan. Ramai jiwa-jiwa yang tidak pasti akan apa yang akan terjadi pada masa depan. Ini waktunya bagi setiap orang yang percaya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu
beritakan firman. Banyak jiwa yang perlu kita layani, dan Tuhan meletakkan kita di ladang pelayanan masing-masing, yaitu di mana saja Tuhan meletakkan kita, disitulah ladang pelayanan kita. Marilah kita melihat sekeliling sekitar ladang pelayanan kita, dan dialah Tuhan yang menuntun kita untuk memberitakan firman, menyelamatkan jiwa-jiwa. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itulah yang perlu setiap orang daripada kita, orang percaya, lakukan pada waktu-waktu begini. Jangan kita tergolong dalam mereka yang sentiasa takut mendengarkan kabar yang tersebar luas. Tapi ambillah peluang ini untuk memberitakan firman, karena Roma 10 ayat 13 hingga 14 mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi, ayat ini menegaskan pentingnya memberitakan firman Tuhan, terutamanya pada waktu-waktu yang mendesak seperti sekarang ini. Yang ketiga, jangan diam. Jangan diam terhadap kejahatan. Kita hidup di zaman akhir ini, dan kita melihat bahwa kejahatan semakin menjadi di mana-mana, bermaharajalela. Jangan diam terhadap ini. Ketidakadilan. Jangan diam terhadap pelanggaran firman Tuhan. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah tegurlah dengan kasih. Jika Anda menegur, biarlah teguran itu adalah teguran berdasarkan kasih. Nasihatlah dengan lemah lembut. Bimbing kembali supaya mereka ini bertaubat, kembali kepada Tuhan. Saya percaya kita semua dapat melakukan ini, tetapi bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan hikmat dari Roh Kudus yang membimbing kita untuk melakukan ini. Jangan diam jika Anda melihat perkara-perkara begini berlaku di sekitar Anda. Jangan diam. Jangan jaga muka. Diam kerana ingin menjaga muka. Diam kerana tidak ingin nama kita menjadi buruk di dalam masyarakat. Jangan diam. Tetapi selamatkannya jiwa-jiwa. Tuntunlah kembali jiwa-jiwa ini kepada Tuhan. Dan ketahuilah janji Tuhan kepada semua kita yang percaya, yang sanggup, yang terbeban untuk melakukan perintah Tuhan ini. Dalam Matius 20 ayat 28b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Bapa di surga, Tuhan, kami amat-amat bersyukur Tuhan. Kami hidup hari ini, kami tahu kerana ada perlindungan kuasa Tuhan beserta dengan kami. Di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang semakin menjadi-jadi ini Tuhan, kami tetap punya harapan bahwa ada Tuhan yang sentiasa melindungi kami. Ada Tuhan tempat perlindungan dan gunung batu bagi kami.
Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu ini kami cernakan Tuhan, dan menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah situasi sekarang ini Tuhan. Biarlah kami tidak takut menghadapi apa saja pun yang berlaku pada hari-hari ini dan hari-hari mendatang. Berikan kami Tuhan kekuatan untuk terus memberitakan firman Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa yang memerlukan di luar sana. Dan biarlah Tuhan, firman ini kami beritakan dengan kasih, dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan kekuatan yang datang daripada tuntunan Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan, jangan biar kami hanya diam saja melihat apa yang berlaku di sekitar dunia ini Tuhan. Ketidakadilan, ketidakpercayaan, ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Tapi tuntunlah kami untuk menegur, untuk mengoreksi, untuk membimbing kembali mereka ini ke jalan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan atas waktu ini. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Saudara, kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk sama-sama dapat mengambil perjamuan kudus-Mu pada hari ini, Tuhan. Tuhan, ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengaku segala pelanggaran yang sudah pun kami perbuat, Tuhan. Segala apa yang kami lakukan dengan tangan kami, dengan kaki kami, apa yang kami lihat melalui mata kami dengar melalui telinga kami sebut melalui mulut kami, perkataan yang keluar, Tuhan, juga sesuatu yang ada di dalam fikiran kami yang kami sembunyikan daripada semua orang, tapi tidak tersembunyi bagi Engkau, Tuhan. Ampuni kami, suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan, pada pagi hari ini apabila kami datang untuk memperingati apa yang telah Kau lakukan bagi kami, yaitu memberikan nyawa-Mu di kayu salib, Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, kami datang dengan layak, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih-Mu, Tuhan, yang berkekalan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Kita ambil roti bersama-sama, kita pecahkan. Roti ini sebagai peringatan akan tubuh Tuhan. Dengan iman kita makan bersama-sama. Begitu juga sesudah mereka makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku
darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tahun ini kita ambil bersama-sama untuk memperingati darah Tuhan Yesus yang sudah curah di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Mari dengan iman kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari sama-sama mengucap syukur. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini dapat sekali lagi menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan bersama-sama. Biarlah perjamuan kudus yang kami ambil pagi hari ini Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang kami makan dan minum bersama, memberi kekuatan bagi tubuh kami Tuhan, memberi kesehatan yang baru bagi tubuh kami, memulihkan segala kelemahan di dalam tubuh kami Tuhan. Begitu juga dengan roh kami Tuhan. Biarlah Tuhan hari lepas hari kami menjadi semakin kenal akan Engkau secara pribadi Tuhan, dan mengalami kuasa mujizat-Mu di dalam hidup kami secara pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati segala setiap orang daripada kami Tuhan. Biarlah setiap hari yang kami lalui tanpa lupa akan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kudus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita tutup kebaktian kita dengan doa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah bersama dengan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas semua tuntunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami berdoa supaya hari-hari yang kami lalui selepas ini Tuhan, Engkau tetap memberkati kami Tuhan, dan Engkau tetap pakai kami menjadi terang, menjadi garam-Mu Tuhan. Dimanapun Engkau letakkan kami, disitulah Tuhan kuasa-Mu bekerja melalui kami. Kami siap untuk Kau pakai Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Saat ini sepikirlah kamu dan hiduplah dengan dalam damai sejahtera. Maka Yahweh sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekian, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Generasi dalam keluarga dan